Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan buat jenis konten baru yang namanya adalah stock hack. Jadi di sini saya akan coba bagikan tips and trick gimana cara analisa fundamental, ya cara cepatnya lah mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah, di episode kali ini saya akan coba kasih tahu teman-teman semua, mungkin kalau ada teman-teman semua yang masih bingung caranya gimana menentukan saham yang paling bagus di antara beberapa pool saham ya. Jadi misalnya ada saham A, B, C, D, E yang satu sektor, mana yang paling bagus. Nah, itu akan saya kasih tips and triknya sekarang teman-teman ya. Nah, ini cukup berhasil buat saya ya. Jadi kita bisa lihat langsung aja nih. Yang pertama saya ingin kasih tahu, sebenarnya ini metode ini saya kembangkan dari metodenya Joel Greenblatt ya. Kalau misalnya teman-teman ingat ya, Joel Greenblatt itu metodenya kan kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada beberapa pool saham yang satu sektor, kemudian digunakan rasio ROC dan earnings yield untuk mewakili tingkat produktivitas dan murahnya harga perusahaan. Jadi dicari mana yang bagus itu dengan menggunakan dua kriteria ini. Yang dipakai adalah ROC dan earnings yield. Kemudian diurutkan seperti ini, dirankingkan. Dari ranking ini kemudian ditotalkan ya. Jadi kurang lebih seperti nah ini sebenarnya nggak ada kaitannya ya. Ini udah lama Excel ini saya pakai. Ini cuma mau menjelaskan ini awalnya dari Joel Greenblatt. Kemudian saya kembangkan ke suatu metode yang lebih praktikal, yang lebih mudah digunakan dan lebih sering kita pakai ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat tadi poolnya itu kalau pakai Joel Greenblatt, karena dia juga akan transaksinya di S&P 500 ya waktu itu ya. Jadi sahamnya banyak banget. Jadi dia bisa 20 saham. Nah, kita tidak akan mencapai seperti itu. Jadi kita pakai cuma beberapa pool saham yang menurut kita cukup bagus, kita bandingkan. Nah, seperti contohnya ini ya di tambang ya, kita pakai Adaro, Harum, ITMG, PTBA. Kemudian kalau tadi itu kita pakai kriterianya adalah murah dan kualitas perusahaan yang bagus. Di sini kualitas perusahaan bagus itu kita jabarkan lagi menjadi 5 ya. Kita breakdown lagi jadi dari dividennya, dari growth-nya, dari hutangnya, efisiensi sama efektivitas perusahaannya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih di sini ada 6. Ini yang inti ya. Nanti saya jelaskan berikutnya. Nah, ini caranya gimana? Nah, sebelum kita ngomong caranya, saya kasih tahu ya efektivitas dari penggunaan metode ini. Kalau teman-teman lihat video saya yang tentang properti, di situ saya juga menggunakan metode yang kurang lebih sama. Di sini bisa ketemu P1 yang paling bagus. Dan kemudian kalau dikonstruksi dengan metode yang sama juga bisa menemukan Wika yang paling bagus. Nah, sekarang kita bisa kaitkan ke performa perusahaannya di market ya. Jadi kita bisa lihat harganya di market P1 itu yang paling stabil di antara ya saham-saham properti lainnya. Di antara CTRA terus segala macam, dan memang dia yang paling bagus. Terus juga kita bisa lihat kalau kita lihat Wika, meskipun semua saham konstruksi itu pada rebound ya, tapi Wika ini menurut saya yang reboundnya paling bagus dibandingkan yang lain cukup banyak lah. Jadi hal ini atau metode ini bisa dicerminkan juga di price performance-nya. Jadi kualitas saham yang paling bagus ditemukan dengan metode yang saya gunakan tadi itu kelihatan tercermin di price-nya juga ternyata. Nah, ini yang paling menarik ya. Nah, jadi kita balik lagi ke Excel-nya dulu. Nah, kalau ini adalah saham tambang yang bisa kita lihat dari sini itu adalah yang paling bagus adalah ITMG dan Harum. Dan juga di market kita bisa tahu Harum itu yang paling kenceng naiknya. Dan ITMG itu yang udah duluan larinya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa ketahui ya bahwa memang metode ini cukup akurat. Nah, sekarang cara nyarinya gimana? Kita harus lihat ya, ini mungkin butuh bantuan dengan aplikasi third party ya. Kita mungkin butuh RTI. Nah, di sini kita bisa pakai RTI itu di bagian comparison di financial ratio. Di sini kita bisa atur kuartalnya, kemudian kita bisa masukkan simbol sahamnya di sini. Nanti tinggal di add, nanti muncul di sini. Nah, ini sebenarnya ada dibagi jadi 6 kriteria ya. Nah, ini yang saya adopsi tadi. Nah, ini kita bisa lihat, ini kita tahu ada murah atau tidaknya. Nah, kalau di murah atau tidaknya ini, kita itu cuma cukup ambil salah satu aja. Dari semua kriteria ini kita ambil salah satu indikator aja. Entah itu pair-nya atau price to book-nya atau price to sales-nya. Nah, ini tergantung knowledge kita juga. Di sektor mana kita bermain. Kalau kita di sektor banking atau di sektor seperti pertambangan, kita lebih baik pakai price to book. Kalau di teknologi kita pakai price to sales. Kenapa? Karena di pertambangan itu kalau kita pakai pair itu terlalu volatil.
ya perusahaan pertambangan itu kan net profitnya kan naik turun ya, tergantung harga komoditasnya. Jadi lebih baik pakai price to book. Nah, kalau di teknologi juga itu kan seringnya PER-nya sama PBV-nya minus, jadi bisa pakai price to sales seperti itu. Nah, kalau dividen kita tinggal pakai yang rata-rata 5 tahun aja. Kemudian kalau di growth, nah di growth ini juga kita harus cukup hati-hati ya. Kalau di volatil itu jangan pakai yang EPS 5 tahun, yang volatil, pakai yang 1 tahun aja yang terakhir. Kayak gitu. Nah, untuk financial strength kita pakai yang paling besarnya aja. Nah, ini total debt to equity, atau kalau misalnya di efisiensi dan efektivitas kita pakainya yang average net profit margin sama ROE 5 tahun rata-rata. Kalau nggak ada bisa pakai yang DTM-nya aja. Kayak gitu ya. Nah, ini kemudian kita rankingkan teman-teman. Kita rankingkan. Nah, cuma ini masalahnya kan RTI ini sekarang udah bayar ya di desktop ya, aplikasi webnya. Kita bisa manual di handphone tuh bisa kelihatan seperti ini. Kita ambil aja seperti ininya ya. Ya, PBV-nya kita urutkan sendiri, nggak usah kita pakai comparison seperti tadi, itu juga bisa kok. Jadi jangan khawatir, di handphone juga bisa, cuma kita agak butuh effort lebih aja gitu. Atau kita juga bisa pakai yang semacam kayak Stockbit ya, ini juga ada comparison-nya. Kita bisa lihat ini tinggal input stoknya. Nah, kita bisa masukkan di sini. Ini nanti bisa kelihatan mana yang terbaik ya. Nah, kita bisa urutkan. Kemudian kita input di sini. Input di Excel-nya. Yang mana yang terbaik, ini ranking ya. Jadi mana yang terbaik? Yang misalnya kalau murah ini yang paling murah ada RO, nomor 2 ITMG, ketiga PTBA, keempat Harum. Diurutkan aja semua sahamnya ini. Nah, kemudian ditotalkan. Cuma di sini saya ingin tambahkan sama teman-teman semua, kita juga harus bisa mengenali bisnis dari tiap sektor. Jadi kalau misalnya kita ngomong batu bara, ngomongin coal, pertambangan, kita harus juga bisa tahu ekspornya mana yang terbaik. Karena itu menentukan ya, yang paling besar ekspornya itu yang paling banyak dapat duit dari kenaikan harga batu bara global. Seperti itu. Jadi kita urutkan juga ekspornya. Nah, kalau misalnya di properti, kita pakainya jangan ekspor, kita pakai tambahkan kriteria lain seperti land development, tanah yang belum dikembangkannya berapa, kemudian recurring income ya. Recurring income-nya ya siapa yang paling bagus. Kalau misalnya di konstruksi, kita bisa pakai cash flow. Jadi cash flow ini dari mana kita lihat? Kita bisa pakai CFO atau pakai free cash flow-nya. Jadi FCF-nya itu siapa yang paling bagus. Kita harus bisa pisahkan seperti itu. Contohnya lagi kalau misalnya di banking. Di banking itu kalau misalnya yang konven, kita bisa pakai NIM, net interest margin-nya. Nah, ini memang nggak ada di RTI ya, kita harus cari tahu lebih dalam ya. LD juga, recurring income juga itu dari LK adanya. Ekspor juga tadi NIM ini juga adanya di LK. Jadi kita bisa lihat ya nanti NIM-nya siapa yang paling bagus. Nah, kalau misalnya di digital banking, kita bisa gunakan yang namanya BOPO. Kayak gitu. Nah, ini bisa kriteria-kriteria ini bisa menambah akurasi dari metode ini. Gitu. Nah, kemudian ini juga bisa kita sesuaikan dengan kondisi realnya di market, pergerakan harganya seperti apa. Kita pakai apa? Kita pakai risk and reward. Nah, gini ya. Risk and reward rasionya, siapa yang paling bagus di teknikalnya, ini bisa menyeimbangkan yang tadinya itu semuanya perhitungan fundamental, kita masukkan teknikal sedikit agar lebih tercermin di market seperti apa, lebih real lah kayak gitu. Nah, nanti kita tinggal totalkan. Nah, caranya kurang lebih seperti itu ya. Ini saya sudah tunjukkan, ini cukup akurat dan memang saya dari dulu selalu pakai ini. Ini pengembangan dari metode Greenblatt. Jadi harapannya kalau teman-teman udah bisa pakai metode ini, teman-teman nggak pernah bingung lagi mana yang terbaik di sektornya. Karena harusnya kita itu memang beli di satu sektor itu yang paling bagus saja. Karena ada banyak sektor ya kita kumpulin, itu juga bagian dari diversifikasi. Seperti itu. Nah, mungkin episode kali ini itu aja. Karena hidup harus imbang, tetap cerdas, tetap sana.